Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Sesosok mayat pria ditemukan di dasar sungai Tukat Jangge, tidak jauh dari bendungan di Dusun Segara Katon, Karangasem. Menyambut HUT kemerdekaan, lomba gerak jalan berhadiah uang puluhan juta rupiah digelar di Buleleng. Berwisata ke air terjun Gua Raja, perpaduan wisata alam, sejarah, dan spiritual. Mayat pria ini ditemukan di dasar sungai Tukat Jangge, tidak jauh dari bendungan di Dusun Segara Katon pada Minggu kemarin. Ketika itu anak-anak di dusun sedang berenang dan bermain di sungai. Tiba-tiba melihat tubuh manusia di dasar sungai dengan sejumlah luka. Saat itu tidak diketahui identitas korban. Warga dan kepala dusun turun ke lokasi dan melaporkan temuan ke aparat kepolisian. Mayat kemudian dibawa ke RSUD Karangasem. Saya ada laporan dari warga bahwasanya anak-anak sedang mandi di sungai, di bendungan sini. Terus dia sambil lihat ikan, lihat cari ikan, ditemukanlah mayat bersama rumah terdekat di sini. Langsung saya tidak lanjuti dengan laporan ke kelurahan dengan Babinsa dan Babin Kaptimas. Adapun di sini ada warga juga yang kenal dengan Pak Indra, langsung dilapor ke kepolisian. Begitu. Jam berapa Pak ditemukan? Ya, ditemukan jam 12.30 siang tadi. Posisinya saat ditemukan Pak mayatnya? Terlentang tidur kaku. Kayaknya dapat jalan dia sebentar. Karena jatuh kan otomatis dia jatuhnya itu pada saat jalan, terus kemudian jatuh kembali mungkin. Pas dilihat Pak ada luka-luka nggak Pak? Luka di kepala sama di mata, lecet-lecet kakinya juga sedikit. Sudah tua Pak ya? Sudah tua, Laki-laki? kira-kira 60 tahun laki-laki. Belakangan diketahui identitas jenazah bernama Komang Rene, berusia 72 tahun, asal Banjar Galiran, Kelurahan Subagan, Karangasem. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kematian korban. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Provinsi Bali memperingati HUT ke-65 tahun dengan menggelar apel di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Senin kemarin. Upacara peringatan diikuti ratusan aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Bali, organisasi kemasyarakatan, TNI Polri, dan lembaga terkait. Upacara dipimpin Gubernur Bali, Wayan Koster. Koster membeberkan sejumlah capaian pembangunan di Bali selama 5 tahun terakhir. Menurut Koster, kendati anggaran negara minim semasa pandemi, Bali terus membangun dengan segala keterbatasan. Kita patut bersyukur pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis yang memerlukan anggaran besar bersumber dari APBD semesta berencana Provinsi Bali dan APBN tetap berlangsung dengan lancar meskipun terjadi penurunan pendapatan negara selama masa pandemi COVID-19. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat menjadi pengungkit tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru, menyeimbangkan pembangunan antar wilayah Bali Utara, Bali Selatan, Bali Barat, Bali Timur, dan Bali Tengah, meningkatkan kapasitas perekonomian Bali, serta meningkatkan aktivitas layanan transportasi publik dan logistik. Hal ini akan berdampak langsung dan tidak langsung pada peningkatan pertumbuhan perekonomian Bali, peningkatan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja baru,
dan mengurangi angka kemiskinan. Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-65 tahun 2024 mengambil tema Terus Melaju dalam Bali Era Baru. Perayaan HUT Provinsi Bali ke-65 tahun juga digelar di Kabupaten dan Kota Madia dengan berbagai acara dan festival budaya dan musik. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Gubernur Bali diberi kewenangan untuk 3, 2, 1, ya! Sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Buleleng mengirim siswanya untuk mengikuti lomba gerak jalan untuk merayakan HUT kemerdekaan RI ke-78 tahun. Lomba gerak jalan dimulai dari Jalan Ngurah Rai, melewati Jalan Pramuga, Diponegoro, Jalan Air Langga, Imam Bonjol, Gajah Mada, hingga finish di depan Gor Buana Patra Singaraja dengan total jarak tempuh 8 km. Peserta dibagi menjadi 89 regu dengan total hadiah 30 juta rupiah yang dianggarkan dari APBD dan CSR. Sementara juri berasal dari Ikatan Guru Olahraga Nasional di Buleleng. Dengan nomor dada 4 dari SD Negeri 5 Kampung Bago, seluruh peserta yang hari ini siap untuk tampil dan berlaga. Hadiah sudah disiapkan oleh Pak TJ Bupati ya. Jadi juara 1 semua jenjang, baik itu lomba gerak jalan SD, SMP, SMA, LKBB ya. Itu juara 1 hadiahnya 10 juta. Juara 2 itu 7,5 juta. Juara 3 5 juta. Harapan 1 3 juta. Harapan 2 2,5 juta. Harapan 3 2 juta. Plus trofi. Peserta tampak bersemangat mengikuti lomba gerak jalan ini. Mereka mempersiapkan fisik dengan matang karena jarak lumayan jauh. Selain gerak jalan untuk tingkat SD, Pemkab Buleleng juga menggelar lomba gerak jalan untuk tingkat SMP serta lomba kreativitas baris berbaris untuk tingkat SMA. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.